dibuka, kita akhiri. Bye, assalamualaikum. Nah, gitu aja. Yuk, apa? Gimana Kak tadi menjadi saksi sidang? Prosesnya seperti apa, Benjo? Apa Mbak kencengin lagi dong, maksudnya seperti apa? Prosesnya alhamdulillah berjalan lancar ya. Seperti biasa kan, dari saksi menjelaskan apa yang ada di BAP. Tapi tadi pertanyaan-pertanyaan kan mengungkit kembali yang udah berlalu. Kalau Kak Enzo sendiri tadi gimana sih pas menyampaikannya Iya, kembali? sebenarnya sih kalau ditanya ulang lagi kan ini kasusnya udah hampir 2 tahun ya. Kalau ditanya lagi kadang-kadang tuh saya agak sedikit bosan. Makanya saya lebih baik dilihat deh BAP-nya atau tanya kuasa hukum gitu kan. Lama-lama apa yang kita ulang-ulang lagi kan saya ini manusia biasa ya. Kalau diulang lagi dengan hal yang sama, cerita yang sama, lama-lama tuh bosan gitu. Tapi yang benar yang mana Mbak Angel? Sebenarnya itu yang saya ucapkan. Merasa tertekan nggak sih tadi Benjo dengan pertanyaan-pertanyaan yang diajukan gitu? Bukan pertanyaannya yang tertekan, tetapi kan saya pertama kali ya ada di persidangan. Insya Allah jangan ada lagi. Jadi seperti saya kayak umroh ngerti kan, jadi ada rasa gimana gitu. Jadi rasanya seperti itu aja sih. Kalau tertekannya sih insya Allah enggak ya. Nanti apakah akan siap lagi ketika sidang kan ini ditunda tadi ya? Akan siap nanti menjadi saksi kembali? Namun tadi Kalau yang saya harus siap lagi. Ya, sidang kedua nanti hari Rabu minggu depan jam 10 pagi di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan di sini. Lanjutan yang kesaksian Angel lagi. Lanjutan kesaksian Angel Elga karena persidangan pertama ini belum selesai. Bang, ada manuver apa Bang, rencana Bang? Manuver. Tidak ada manuver apa-apa. Di sini hanya menjelaskan tentang fakta yang terjadi sebenarnya, bahwa tadi sudah tergambar sedikit dari keterangan saksi korban atau saksi pelapor merasa dirugikan secara hukum, bahwa peristiwa hukum itu yang terjadi sudah tergambar lah, bahwa kejadian itu saat penggerebekan itu saudara saksi adalah Angel berada di ruang tengah, terus didorong masuk ke kamar gitu. Jadi sudah tergambar sedikit, tapi lebih komplitnya nanti pada sidang kedua ya, karena tadi belum begitu banyak keterangan atau kronologis yang disampaikan. Benjo, untuk sidang hari ini tadi dari pihak Vicky mendatangkan banyak saksi termasuk keluarganya. Kuasa hukum. Menambah kuasa hukum lagi nih Bang. Ada 10 kuasa hukum Bang. Ya, itu sebenarnya hak hukum ya bagi setiap siapapun juga menambah pengacara berapapun juga itu hak hukum. Kita nggak ke area situ lah. Kita bukan hal yang penting mesti kita komenin ya. Kalau saya dari awal kan fokus dengan permasalahan saya, pengacara saya juga saya mencari pengacara yang punya intelektual dan memahami hukum yang sangat luar biasa. Jadi saya tidak perlu mengganti pengacara ataupun perlu pendampingan yang luar biasa, nggak perlu, karena saya tahu pengacara saya punya intelektual yang luar biasa gitu. Kalau pengacara yang lain saya nggak komen. Angel, dengan medsos itu bagaimana sih Mbak Angel? Medsos yang mana? Ada ledekan dari adiknya tadi, ada tulis status di IG story. Ledekan ini kan bukan sekali dua kali terhadap saya. Hina ini kan sudah berkali-kali terhadap saya. Saya anggap kita yang punya intelektual, kita yang lebih punya pemahaman yang lebih ini, cuekin aja lah. Tapi sepertinya kayak membalas pantun tuh Mbak Angel. Enggak, saya nggak mau ngebalas. Buat saya membalas nggak usah dibalas lah. Kalau saya balas nanti sama kan gitu ya, nggak usah, kita lihat saja. Kan artinya siapa yang marah ya mungkin mereka mencerminkan sikap mereka ya. Ya sudah, kita mah santai aja. Saya fokus di masalah ini. Hakim yang memutuskan nanti, kita alhamdulillah kayak tadi jaksa, hakim sudah sangat luar biasa ya, juga memberikan kepada saya tadi penjelasannya seperti apa. Alhamdulillah kita menghargai aja aparat hukum gitu. Tapi saya mau jelaskan sedikit lagi bahwa persidangan kali ini materinya adalah dugaan tindak pidana perbuatan pencemaran nama baik lewat undang-undang ITE tentang suatu peristiwa, yang mana satu peristiwa hukum terjadi ini dilakukan 2 upaya hukum. Jadi satu upaya hukum adalah Vicky Prasetyo melaporkan Angel dugaan tindak pidana perzinahan di Polres Jakarta Selatan dengan peristiwa hukum yang sama nih ya, sudah dinyatakan
SP3. Jadi tidak memenuhi unsur. Perkara tersebut dihentikan. Di persidangan kasus saat ini, peristiwa hukum itu juga yang dipermasalahkan. Maka dapat disimpulkan setelah upaya hukum pidana dugaan tindak pidana perzinahan itu dinyatakan SP3, maka apa yang diucapkan, apa yang dilontarkan, didistribusikan oleh media ada sesuatu yang tidak benar. Jadi gini, Oke? jadi gini supaya ini kan masyarakat ini nggak semuanya memahami tentang bagaimana hukum apa segala macam ya. Saya kasih gambarannya seperti ini. Pada hari ini, sidang hari ini sebenarnya adalah prosesnya Vicky Prasetyo masuk di Salemba itu karena laporan saya mengenai Undang-Undang IT pencemaran nama baik itu karena memenuhi unsur, makanya dia ditahan. Ya, nah untuk saya dihadirkan sidang ini artinya saksi. Saksi ini ya hak ya sebagai pelapor itu haknya pengacaranya dia. Kalau dia mau tekan saya, dia mau iniin saya itu hak mereka. Atau dia mau putarkan bagaimana itu hak mereka. Yang pasti adalah unsur yang diberikan kepada Vicky Prasetyo itu sudah memenuhi unsur. Saya hanya memberikan saksi nih sekarang. Keputusannya bagaimana nanti ya kepada Pak Ketua Hakim. Makanya kita hormati semuanya ya. Udah cukup ya, makasih. Bertemu dengan keluarga gimana? Ibu laporin Kak Angel balik nih, ada baru mau ngapain terus gimana Pak? Kalau dari Kak Angel sendiri? Benjel, ketemu keluarga gimana Mbak Angel? Ketemu dengan mantan suami gimana Mbak Angel? Ketemu keluarga. Nanti lagi udah cukup ya. Nanti lagi ya. Mbak Angel, tampil fashionable di sidang gimana Mbak? Fashion tetap tampil. Saya kan selalu senang dengan fashion kan. Ya, saya selalu dengan fashion. Nah, tapi memang selalu harus mematchingkan juga gitu termasuk untuk hadir ke sidang atau apapun itu. Saya kan saya ke mall aja suka matching-matchingin baju loh. Jadi hal yang biasa. Tapi ini desain sendiri Mbak Angel. Iya, ini baju desain sendiri. Kayaknya ini ada kemarin kata Bang Rasman kebetulan ketemu katanya ada rencana mau melaporkan balik ke Angel nih. Bang Rudi gimana melalui pencemaran nama baik juga UITE karena Mbak Angel ngomong di TV katanya Vicky itu penipu dan pembohong. Gimana tuh akan dilaporkan balik? Iya, itu hak setiap warga masyarakat lah. Kayaknya korbannya banyak deh, bukan cuma saya. Ya kan? Yang menyatakan dia seperti itu kan korban dan media juga sudah tahu track record-nya kan? Oke, tapi ada kekhawatiran juga nggak sih Angel kalau sampai akan dilaporkan balik nih? Enggak, makasih. Nah, Bapak kita lihat aja ke depan ya. Mbak Angel ketemu dengan keluarga Vicky gimana Mbak Angel? Udah itu nantilah. Belum ada dalam agenda. Tapi tadi ketemu gimana Mbak Angel? Kan dari kemarin sudah ada pihak mereka sudah pengen ketemu saya, tapi saya sudah menyerahkan ke kuasa hukum, saya nggak mau bahas lagi. Angel tapi memang pernah berbicara seperti itu di TV, pernah ya Kak bahwa bilang itu pembohong penipu dan lain-lain. Pernah merasa nggak sih Kak pernah ngomong seperti itu? Makasih. Awas, nanti jatuh. Assalamualaikum. Thank you Mbak Angel. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Angel kasih waktu.